Assalamualaikum. Paket. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Sahur. Oke, halo guys. Sobat-sobat onlineku. Apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Gimana? Udah nggak keselak kolak? Udah aman? Udah nggak kemerdekaan? Kalian hari ini satu mata kuliah atau dua sih? Dua, Pak. Yang kedua kapan? Tadi udah, Pak. Pertama jam 17.30, sekarang Bapak yang kedua. Oh, 17.30. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi lumayan ada waktu istirahat. Kita mulai aja ya. Ini ada 14 orang yang sudah join dari 16 orang yang ada di kelas. Oke. Kemarin kan aku ngomongin pembukaan terkait masalah apa itu si pengujian perangkat lunak. Betul? Betul? Masih ingat nggak materi kemarin? Halo, halo. Halo. Masih ingat yang kemarin? Sedikit. Dikit ya. Ya, jadi minggu lalu kita ngebahas terkait pengujian si perangkat lunak itu apa. Lalu ada white box, ada black box. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, untuk hari ini, karena kemarin juga aku sempat bilang bahwa namanya pengujian itu disesuaikan dengan metodologi yang akan digunakan dalam pembuatan perangkat lunak, maka nanti kita akan bahas metodologi apa saja yang ada di dalam perangkat lunak. Ini aku konsepnya reminder, mungkin teman-teman harusnya sudah fasih dan juga hafal banget di luar kepala. Nah, untuk hari ini kita masih ngobrol-ngobrol santai aja terkait masalah si perangkat lunak. Nah, harusnya ini kan pertemuan 3 ya, cuman karena yang pertama kita nggak ada kemarin, jadi aku sekarang bahas pertemuan 2-nya. Deal? Deal, guys? Ya, Pak. Ya, oke, lanjut ya. Ini kan kalian pada lemes, ngantuk atau kenapa ini? Kayaknya kekenyangan, Pak. Buka pakai apa? Oke, nampak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada Tiara. Halo Tiara. Halo Bapak. Nah, suaramu ini khas sekali. Pengembangan perangkat lunak ya guys ya. Jadi kemarin aku bahas masalah pengujiannya. Nah itu tuh sebenarnya harus kita ikuti agar nanti tidak ada miscommunication dalam pengujian ini. Jadi dari metode pengembangannya juga harus tahu dulu. Ini teman-teman mungkin sudah dibahas di rekayasa perangkat lunak ya. Harusnya juga sudah hafal dan juga sudah nggak asing lagi. Aku cuman reminder aja karena di sini tupoksinya bukan tugas aku untuk mengajar si rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi ini dalam sebuah komputer terdapat dua hal yang harus ada yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hardware dan software. Jelas ya. Ada banyak sekali software yang ada di komputer, namun jika membahas jenis software berdasarkan sumbernya, itu dibagi dua. Ada yang tahu nggak pembagian software ini dibagi dua? Ini sering banget didengar sih. Ayo, ada yang tahu nggak jenis software dibagi dua? Yo, ada yang bisa jawab? Dibagi dua apa? Guys, jawab aja. Rama IGC. Ama. Halo Ama. Iya, Pak. Apa coba bagi dua?
Ega. Izin menjawab, Pak. Boleh. Sistem software sama aplikasi software bukan, Pak? Bukan. Dibagi dua ya, bukan dibagi rata, yang penting tidak kena. Ayo, Hanif. Gampang kok ini. Ayo, Nif. Ahmad Riza. Pak, maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Ahmad Riza, software dibagi dua, ada Lagi apa? hujan Pak. Kalau lagi hujan. Kira-kira apa? Riko. Ini nyerah nih. Nyerah, guys. Muhammad Fadilah, terakhir nih, ada nggak? Nyerah nggak? Halo. Ya, Nif, apa Nif? Open source sama closed source bukan Pak? Nah, betul. Ini aku udah share soalnya materinya. Ya, jadi si software ini dibagi dua, itu ada open source dan juga closed source. Betul. Nah, ini software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa pemrograman atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Ini versi IPS ya, bukan IGC ya. Indah Purnamasari. Nah, jadi software itu sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur di komputer. Kurang lebih seperti itu. Nah, si software ini sendiri membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer. Ya. Selanjutnya, perangkat lunak dikompilasi dengan menggunakan aplikasi agar bisa dijadikan sebuah kode yang bisa dikenali oleh hardware. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Dalam rekayasa perangkat lunak itu, si software itu adalah kumpulan kata-kata yang bisa dikompilasi atau dikompil dan akan mengenal dengan hardware. Jadi percuma teman-teman bikin code tapi dia tidak bisa berkorelasi dengan hardware yang kita gunakan. Oh gitu Pak, ya sekarang gini. Kalau kita bikin software, simpelnya nggak bisa ngebaca inputan keyboard, percuma. Lalu nggak bisa ngebaca adanya monitor, juga percuma. Kayak gitu ya guys ya. Jadi bisa dipahami bahwa software itu balik lagi ke runtutan atau kumpulan struktur data yang dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman dan bisa dikompilasi dengan menggunakan aplikasi agar bisa dikenali oleh perangkat keras. Deal ya dengan itu ya. Jadi percuma kita bikin software kalau perangkat keras kita tidak mumpuni atau tidak bisa sanggup mengenalinya. Misalnya kalian bikin software Android tapi ketika di touchscreen nggak jalan kayak gitu. Ngerti ya? Ngerti guys? Coba. Itu ya. Jadi sekali lagi biar teman-teman nanti ketika ditanya atau kalau misalnya ada kompre sidang gitu, apa sih software tuh ya, intinya adalah kacamata, bukan, intinya adalah si bahasa pemrograman ataupun coding yang bisa berkorelasi, dikompil dan akan bersinambungan dengan hardware, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi jenisnya itu ada dua, betul, ada open source dan juga ada closed source. Nah, kira-kira ini open source juga udah disebutin, itu contohnya ada Linux, ada Firefox, ada Android. Android ini teman-teman kalau mau tahu dia itu basicnya dari Linux. Linux itu basicnya dari, ada yang tahu? Ya, jadi ada yang bisa jawab. Jadi Linux ini dari Unix yang diturunkan turun-menurun, ada Linux, nanti ada Ubuntu, itu turunannya ya, jenisnya, mereknya, ada nanti juga ke bawahnya ada Red Hat, ada Fedora, dan lain-lainnya. Nah, salah satu produk dari Linux itu adalah Android. Maka daripada itu, teman-teman ya, kalau mau ditanya, Pak, kenapa sih handphone Android itu lebih murah? Nah,
Bahasanya, kenapa lebih murah? Karena mereka tidak mengeluarkan HPP atau harga pokok produksi untuk membuat sebuah operating system. Ya, jadi kenapa teman-teman kalau Android itu bisa lebih murah dibanding mungkin kompetitornya ya Apple itu karena mereka itu menggunakan open source kayak gitu. Nah, kalau open source itu ada kan teman-teman tahu itu kalau Linux tandingannya ada Windows. Terus kalau dari Apple sendiri ada macOS. Nah, 3 OS besar ini ya, Ubuntu lah kita bilang, Ubuntu, Windows versi macOS. Nah, ini pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kalau dari aplikasinya Pak, dari aplikasinya yang open source, yang dari closed source ada Microsoft ya, Microsoft Office teman-teman pakai, insya Allah syukur-syukur kalau ada yang berbayar, tapi banyaknya bajakan. Itu ada Microsoft Word, produk Microsoft Office itu, ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint. Nah, kalau open source-nya apa Pak? Open source-nya ada WPS, ada Libre juga. Nah, itu mirip-mirip untuk produk terkait masalah Office. Jadi di sana ada Libre itu ada Libre Writer untuk nulis, lalu ada Libre Calculate untuk Excel seperti itu. Dan juga untuk presentasi juga ada kayak gitu. Ada yang udah pernah pakai produk open source selain Android? Coba, ada yang pernah pakai nggak? Pak, Hanif pakai apa nih? Windows, Pak. Windows closed source. Ada yang open source, ada yang pakai? Kenapa? Rahma apa? Pakai apa? Pakai Hah? Apa, Mak? pakai macOS Pak, kan Mac itunya berbayar. Yang macOS berbayar. Oke, Rahma macOS. Bu, yang ini yang open source. Ada yang pakai Linux di sini simpelnya? Nggak ada. Teman-teman pakai macOS sama Windows semua? Nggak ada Libre, nggak pernah pakai, coba. Ega pakai apa, Ega? Sama Pak, pakai Windows kayak Hanif. Tiara pakai apa, Tiara? Halo, sama Pak. Pakai paling Android aja sih kalau yang open source-nya sama Windows. Windows. Alia pakai apa, Alia? Rahman, Muhammad Rahman. Pakai Windows, Pak. Pakai pada Windows semua ya. Oke, nah nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu boleh teman-teman pakai VMware di Windows, nanti belajar Linux silahkan. Jadi lumayan guys, itu nambah apa ya? Nambah portofolio teman-teman nanti ketika bikin CV kayak gitu. Jadi kalau pakai Linux siapa tahu ngulik-ngulik nanti bisa jadi apa namanya ya, ilmu tersendiri untuk nambah bargain teman-teman ketika tanda kutip menjual diri ketika mencari pekerjaan kayak gitu ya guys ya. Jadi memang karena ini open source jarang sekali yang menggunakan, bukan ini ya, jadi bukan karena keterbatasan tapi mungkin lebih ke kebiasaan kalau open source tuh kayak gitu. Sama case-nya kayak teman-teman nih biasa pakai Android tiba-tiba disuruh pakai iPhone, mungkin dibilangnya awalnya jelek, tapi bukan karena jeleknya tapi karena kurang terbiasanya. Seperti itu aja sih. Kalau yang muncul di awal teman-teman ketika lahir dikenalinya Linux mungkin bilang Windows bakal jelek kayak gitu. Ya guys ya. Ngerti ya? Jadi setiap ini memang ada kekurangan dan juga kelebihannya. Oke. Kriteria perangkat lunak itu kita harus bisa maintainability, di mana perangkat lunak harus bisa memenuhi perubahan dari user. Nah, ini makanya kenapa kita ada di sini mata kuliah terkait pengujian perangkat lunak ini. Now, dependability yaitu perangkat lunak harus bersifat dapat dipercaya. Jadi kan nggak mungkin ya teman-teman ketika butuh history misalnya mata kuliah gitu ya, ketika mau perwalian, perasaan saya udah ngambil mata kuliah perangkat lunak gitu, apa pengujian perangkat lunak kok di sini masih belum. Nah, itu integritas dari si perangkat lunak itu dipertanyakan. Benar apa enggak ini teh, kesimpan enggak data saya, misalnya absen, contohnya absen saya ada apa enggak, perasaan Pak Brian udah bilang kok di absen tapi kenapa saya masih absen. Nah kayak gitu, jadi si perangkat lunak pun harus bisa dijaga integritasnya.
Efisiensi dalam penggunaan resource ya, namanya juga semua harus efisien ya. Jadi penggunaan resource-nya itu tidak perlu berlebihan. Teman-teman yang fungsinya di pengujian perangkat lunak itu adalah seperti itu, menjaga efisiensi. Usability yaitu penggunaan perangkat lunak harus bisa sesuai dengan yang direncanakan. Itu balik lagi ke poin awal kemarin pertemuan pertama. Jadi percuma bikin sesuatu yang wah tapi ternyata nggak bisa digunakan ataupun malah gaptek yang menggunakannya kayak gitu. Tools untuk mendukung aktivitas proses awal dari requirement dan desain uppercase. Tools untuk mendukung aktivitas programming, debugging, dan testing. Jadi ada software tools ini, ada yang pertama namanya uppercase, yang kedua juga lowercase. Uppercase itu dia yang mendukung perencanaan dan juga perancangan, ya. Lalu lowercase itu yang mendukung programming, debugging, dan juga testing. Nah ini mungkin mainan kita nanti di lowercase karena mata kuliah ini banyaknya itu di akhir kayak gitu. Pengujiannya karena di akhir ya. Jadi di awal kayak requirement kebutuhannya pakai UML kayak gitu itu kita tidak akan bahas. Nah, SDLC Software Development Life Cycle ya. Ini teman-teman kalau pernah baca SDLC itu apa? Software Development Life Cycle. Nah, ini singkatan dari SDLC ini adalah ruang lingkup atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang menggunakan kerangka kerja yang sesuai yang kita butuhkan. SDLC membantu tim pengembangan untuk mendesain, membangun, memastikan, dan juga mengelola risiko, juga menjamin kualitas, memberikan visabilitas yang diperlukan dalam siklus pengembangan. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, itu proses SDLC itu kurang lebih ini aku coba paparin, dibagi, di breakdown. Itu ada perencanaan, ya. Perencanaan itu sebutnya kalau bahasa Inggris planning, perencanaan, planning, lalu ada analisis, bahasa Inggrisnya pun analisis, lalu ada desain, bahasa Inggrisnya design, ada implementation atau ketika kita implementation itu maksudnya adalah mulai codingnya, pembuatannya, lalu ada uji coba, testing, nah ini highlightnya, kita ada di testing ini ya, mata kuliah ini, dan yang terakhir pengelolaan maintenance, kayak gitu. Paham? Ada berapa jadi? 6 ya, 6 tahapan, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, ada 6 ya. Jadi ada planning, analisis, design, implement, testing, dan maintenance. Nah, sebenarnya ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik dari segi apapun, mau mata kuliah, finansial, lalu juga hubungan personal, pacaran, dan lain-lain kayak gitu. Planning, analisis, design, implement, testing, dan juga maintenance. Oke, ini manfaat SDLC yang pasti memberikan kemudahan, meminimalisir kompleksitas dalam pengembangan software karena kita udah ngebagi kayak tadi, tahu nih skop kerja kita kayak gitu. Lalu ada integrasi, membantu menghubungkan dari ide yang ada menjadi struktur-struktur yang bisa nanti dikembangkan menjadi sebuah software. Lalu ini semua terstruktur, itu membantu memastikan keberhasilan implementasi. Jadi kalau kita tidak memecah seperti tadi, itu agak akan sulit kayak gitu. Nah, timeline proses model, communication, biasanya kita komunikasi dulu dengan user ataupun kita memiliki ide itu, ini di communication bagaimana ide kita bisa turunkan. Lalu kita pembuatan SRS ataupun blueprint itu di planning, lalu modeling di desain, construction-nya juga di desain, nanti deployment-nya ketika saat implement, kayak gitu. Nah, ini linear process flow, itu yang dia itu harus berurutan atau seri ya, linear, struktural, ada analisis, desain, lalu code, lalu teks. Jadi ini harus dilaluinya berurutan. Kalau bahasa Islamnya itu tartil ya, berurutan seperti itu. Jadi nggak bisa di cek vlog. Lalu selain ada linear, ada iteratif. Iteratif ini kita bisa cek vlog, tapi basicnya memang linear, tapi kita bisa mengambil sudut pandang lain bahwa suatu hal tersebut karena kita sudah buat scoping bisa dibantu dikerjakan di tengah jalan kayak gitu. Misalnya ketika kita construction ternyata ada kebutuhan lain dari user, ya kita sambil communication itu masih bisa, sambil modeling pun masih bisa, ataupun planning masih bisa. Tapi kalau yang struktural kayak tadi itu dia harus dimulai lagi dari awal. Ketika ada perubahan, analisis kembali kayak gitu. Ya guys ya, nah pertanyaannya kapan kita menggunakan linear, kapan kita menggunakan
iteratif. Jadi biasanya iteratif ini untuk high scalability, kalau linear ini untuk yang low scalability. Jadi dalam artian ketika proyek ataupun softwarenya itu memang dalam konteks besar, itu bisa menggunakan iteratif karena kita pembagian dulu. Jadi kita tahu nih model-model apa aja yang akan kita lalui. Nah, kalau yang kecil-kecil itu pakai struktural aja seperti tadi, itu akan lebih cepat kayak gitu. Kebayang guys? Bisa difahami? Bisa difahami perbedaan iteratif dan juga linear. Halo, halo. Halo kelas. Bisa Pak. Bapak, Ya, aku ini bikinnya ini apa? Kayak podcast gitu, jadi tektokan. Jadi kalau cuman monolog, takutnya kalian ada yang kelewat kayak gitu. Jadi nanti aku setiap ini akan mempertanyakan ya. Tolong direspon. Nah, ini nanti ada evolution, dia itu proses flow-nya memutar, dia sangat-sangat ekstrim putarannya, bisa di mana saja. Namun ini aku agak kurang menyarankan kalau yang evolution ini kayak gitu. Oke. Nah, jenis-jenis SDLC ini nih utamanya aku mau coba bahas lagi, teman-teman. Siapa tahu ada yang lupa atau mungkin ada yang belum tahu terkait masalah SDLC. Kenapa ini harus aku utarakan dan teman-teman bisa pahami? Karena ini akan kalian pilih ketika nanti dalam pengembangan skripsi. Sekarang semester 6 kan ya. Nah, ini nanti harus tahu nih SDLC-nya apa. Nanti pasti ada, bukan pasti sih, gimana dosen pengujinya ya. SDLC-nya kalian menggunakan apa? Walaupun sebenarnya bisa dibaca di skripsi, tapi kadang memang ada dosen yang agak iseng juga nih. SDLC-nya apa? Nah, ini kurang lebih ada 6 yang coba aku paparkan ya. Ada waterfall, ada prototype, ada V model, ada spiral, ada agile, ada RAD. Ada yang belum pernah dengar bahasa-bahasa ini nggak? Atau udah pernah sebelumnya? Sebagian udah, Pak. Bagian Sudah, Pak. udah. Tiara udah. Sudah Pak. Rika nih, Rika belum ngomong. Rika udah, Rika. Rika, Sahrul. Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Berapa udah ya? Paling terkenal kalian apa sih? Yang paling Agile. Agile, RAD. Terus? Agile, Pak. Agile, serius pada Agile. Yang RAD, paling kalian Pak. kenal? RAD, oke. RAD. Agile sama RAD jadi yang kalian kenal, serius? Prototype. Waterfall. Kalau aku waterfall, kenapa? Memang yang paling simplifikasi dan mudah dalam teori yang tadi itu waterfall kayak gitu ya. Jadi si waterfall ini itu modelnya klasik yang mengatur fase pengembangan secara berurutan, struktural kayak tadi. Jadi kenapa disebut waterfall? Seperti air terjun. Jadi nggak bisa dari bawah itu terbang ke atas. Kalaupun mau, ulang lagi dari atas kayak gitu. Kebayang ya? Seperti yang linear tadi ya, waterfall. Lalu kalau iteratif itu seperti prototype, itu memungkinkan pengguna mencoba gambar inisial dari software sebelum dirilis. Jadi kita bisa coba-coba lalu mini launch ya, mini release. Jadi kita bisa coba-coba di prototype ini. Lalu ada V model yang memperpanjang model waterfall dengan penambahan tahap pengujian. Nah, kalau ini waterfall yang ada proses pengujiannya, si V model ini ya. Lalu ada spiral, model yang menggabungkan elemen dari waterfall dan incremental dengan fokus pada analisis resiko. Jadi setiap tahapannya itu digabungkan dengan manajemen risiko kalau spiral. Lalu ada agile ini pengembangan perangkat lunak dalam siklus pendek. Jadi dia agile itu proses pengembangan barbar yang aku bilang kalau belum ahli sih jangan pakai agile gitu. Karena ini nanti dokumentasinya akan berantakan kalau menggunakan agile. Lalu ada RAD biasanya beli musang plus sangkar di RAD aja, enggak itu, tapi RAD itu adalah model yang menekankan pada pengembangan para lunak yang cepat, fleksibel, terukur dengan fokus pada iterasi dan prototyping. Basicnya dari prototyping digabung dengan agile menjadi RAD.
Oke, bisa difahamin? Bisa, Pak. Saya. Nah, ini aku ulang lagi nih. Mungkin ada yang lupa atau yang belum ini ada yang ingat dikit-dikit, Pak. Nah, nih. Waterfall ya, waterfall itu metode SDLC pertama adalah waterfall. Model waterfall menunjukkan fase sekuensial. Sekuensial itu jadi berurutan dan sistematis atau berurutan tadi aku sebut. Dikatakan mode waterfall karena prosesnya seperti air yang terjun ke bawah. Jadi harus dan wajib mengikuti urutan dari tahapan yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa tiba-tiba air dari bawah ke tengah nih kayak gitu, atau ke atas nih gitu. Kalau misalnya ada perubahan kita ulang lagi dari model analisis kayak gitu. Seperti ini guys. Jadi bentuknya ada requirement, kebutuhan, pencarian kebutuhan, requirement definition, definisi dari kebutuhan. Lalu ada system and design, itu ada nanti di sana ada terserah teman-teman mau pakai UML, mau pakai bulat kotak panah, DFD, flow diagram, itu semuanya desainnya di sana. Lalu ada UI UX-nya juga di sana. Lalu setelah itu teman-teman ada implementation dan unit testing, ini adalah saat codingnya. Lalu ada integration atau instalasi ya, ini nanti, dan juga operation and maintenance. Jadi misalnya tiba-tiba di sini ada error, teman-teman harus balik dulu ke sini, dilihat dulu nih. Kalau gitu requirement-nya harus disesuaikan dong. Kalau misalnya ada error di sini, toh aku disesuaikan dengan kebutuhan di awal kayak gitu. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi kelebihannya itu menghasilkan mature proses pada setiap tahapannya. Jadi kalau belum mature itu dewasa atau stable atau mantap lah, sudah mantap, itu kita nggak bisa pindah ke proses berikutnya. Karena kita harus pastikan ketika kita akan pindah, ini udah matang dulu. Mudah untuk diaplikasikan pada sebuah proyek, sangat mudah sekali karena basicnya ini yang tadi aku sebutin ya, 6 tadi, preparation atau tadi ada namanya planning, design kayak gitu. Lalu menghasilkan sistem yang terstruktur, sangat terstruktur karena memang ini dibuatnya juga desainnya terstruktur, memiliki tingkat visibilitas yang tinggi. Jadi dokumennya jelas, pasti sangat jelas. Sangat-sangat jelas kalau waterfall ini. Karena setiap apapun perubahan kita akan mulai lagi dari awal. Dokumennya dulu yang dirubah. Kebutuhannya dulu yang dicari. Lalu baru desainnya yang kita rubah gitu. Jadi nggak digali di tengah-tengah. Semuanya kita gali di awal. Nah, ini kekurangannya untuk zaman now ya, mungkin ketidakfleksibelan antar tahapan karena kita harus ngulang lagi ke awal, susah dalam respon kebutuhan user yang belum, biasanya user kebutuhannya masih AIWU, belum ABCD, malah ada FGH, Z, MKLM, OPQ, nah, tiba-tiba balik lagi ke ABC. Nah, teman-teman yang pernah di proyek atau sedang menyusun program atau juga teman-teman yang bikin program mungkin sering mendapatkan customer yang seperti ini. Jadi dibilangnya labil ya. Aku pingin desainnya yang simple misalnya. Simple tapi secara validasinya sangat kompleks. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Karena susah dalam respon ini, model ini hanya cocok jika kebutuhan user yang udah sangat jelas. Maka daripada itu, tahap pertama ini kita gali benar-benar. Ya, kalau teman-teman rumah atau modif motor kayak itu udah jelas konsepnya mau apa, model retro, misalnya model drag, atau rumahnya mau saya konsepnya monokrom, open house, misalnya yang dimana ruang tengahnya lega, atau saya pengen modelnya model industrial yang dimana kelihatannya kayak konsep-konsep coffee shop gitu. Jadi terus si kamar-kamarnya juga nggak terlalu luas, cuman ada satu kamar utama yang sangat-sangat benar. Nah, juga yang berikutnya perubahan kebutuhan dibatasi. Ya intinya itu tadi kalau semua udah jelas, model ini bisa diaplikasikan. Terus kalau belum jelas gimana Pak? Kita lanjut ke model berikutnya, prototype. Nah, model waterfall ini bentuknya kayak gini. Si prototyping ini kita boleh berulang kali berubah. Ya, requirement-nya di pinggir, Pak. Saya pingin Pak 2 lantai, cukup. Oke. Tapi nanti di prototype putar lagi. Sok Pak, desainnya kayak gimana? Sok Pak, mau kayak gimana nih evaluasinya terhadap rumah ini? Sok Pak, rumah ini mau digunakan buat apa? Kos-kosan Pak, buat rumah tel Pak, atau kayak gitu. Ya, atau misalnya
Nanti saya kedepannya mau jadi lantai 3 loh. Nanti semuanya dibahas di prototyping ini. Kita gelut dulu di sini terus-terusan. Tapi si initial requirement-nya itu memang minimal saja kayak gitu. Nah, otomatis nanti ini bisa bolak-balik ke development dan maintenance. Ini sebenarnya ini bisa berjalan paralel. Sambil misalnya ketika testing, ada permintaan BCDE yang kemarin perubahan dimasukkan ke sini kayak gitu. Jadi si dokumen SRS-nya atau yang disebut blueprint itu bisa disesuaikan. Cuman memang ini harus agak disiplin karena apa? Karena seban kita harus perlu catat. Bisa nggak Pak lagi maintenance tiba-tiba dirubah? Bisa. Kalau prototype. Kayak gitu ya guys ya. Kelebihannya waktu pengembangan lebih singkat. Dianggap lebih singkat karena kita bisa paralel. Lalu penyebaran fitur dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kekurangan proses untuk dan perancangan terlalu singkat. Jadi kita nggak analisanya terjalan. Kalau tadi kan benar-benar di awal ya. Si rumahnya buat apa, bentuknya mau kayak gimana, lalu konsepnya apakah mau seperti apa, mau rumah tumbuh, atau rumah tinggal, atau tingkat, atau juga open house, atau misalnya rumah yang banyak sekatnya, kayak gitu. Fleksibilitas metode ini kurang tinggi jika terdapat perubahan dalam proyek. Agak kurang pas juga sih sebenarnya kalau prototype ini. Karena tadi balik lagi ke disiplinan. Oke, bisa kebayang dulu dua metode tadi, yang mana satu harus tertib, yang dimana kedua agak boleh barbar. Kebayang? Kebayang. Bayang Pak. Yang ya, lanjut ya. Nah, V model. Ini eksekusinya dibuat dalam bentuk V ya, V for Vendetta. Jadi berarti bahwa setiap fase dalam siklus ada tahap pengujian yang terkait langsung. Jadi ini mode waterfall yang dimodif. Nah, kita lihat ya. Kayak gini nih. Misalnya ketika kita requirement analysis, kita udah ada testing di sini. Lalu ketika functional system, kita udah ada testing di sini. Biar apa? Biar ini sebenarnya menjaga dari mitigasi risiko. Setiap apa yang kita lakukan testing. Kayak gitu. Mungkin buat teman-teman tester ya, di pengujian perangkat lunak ini, V model ini akan agak cocok karena kita bisa masuk ke setiap step pembangunan dari aplikasi. Kayak gitu. Kurang lebih sama dengan waterfall, jadi kelebihannya model ini menerapkan disiplin yang sangat tinggi karena dia harus berurutan, tapi di tengah-tengah kita bisa interrupt dengan testing. Dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami karena benar-benar kita uji nih kebutuhannya. Lalu mudah untuk memanage karena sifatnya. Ya, kekurangannya mirip, dia akan kurang dinamis atau fleksibel ya, karena ini terkait sistem yang kompleks, agak butuh waktu lama kalau kayak gitu, karena kita requirement-nya harus digali terus-terusan. Nggak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah berubah, mirip namanya juga basicnya dari turunan waterfall. Nggak ada sistem yang dapat digunakan sampai siklus ini selesai. Spiral ini bentuknya mutar-mutar penggunaan proyek besar. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Jadi ketika waterfall digabungkan dengan prototype itu jadi spiral. Jadi konsepnya gini guys, kita kayak gini, misalnya Ega mau bikin form login. Form login baru bikin UI UX lalu dibuat menjadi sketch dan dibuat menjadi sistem, udah didemoin ke user. Cocok nggak Pak? Cocok. Jadi kita nggak menyelesaikan sampai akhir dulu. Kita setiap ada progres, biasanya aku kalau di proyek itu rapat dulu. Ini Pak bentuk UI-nya, nanti ini Pak demonya akan seperti ini, walaupun masih dummy data ya, datanya masih dummy. Ini Pak kalau di input kayak gini nanti akan seperti ini. Nah, jadi si spiral ini fokusnya mirip dari si waterfall, tapi langkah kerjanya atau ketika penyajiannya itu fokus kepada user. Jadi dikit-dikit kita udah showing gitu loh. Dikit kita udah showing, udah rapat kayak gitu. Fungsi model spiral untuk melakukan perubahan, penambahan, pengembangan perangkat lunak dengan maksimal aspek kecepatan dan sesuai dengan kebutuhan. Intinya kita itu serahkan semuanya ke user untuk spiral ini. Enak ini sebenarnya. Nah, kayak gini. Jadi apa-apa kita showing, ketika kita desain kita showing, ketika kita nanti implement kita showing sedikit-sedikit. Nah, ini kelebihannya pembangunan dan perubahan perangkat lunak sangat cepat dan disesuaikan sistematis. Kenapa? Karena tadi digabung ya.
waterfall-nya dapat, prototipenya dapat. Mudah dalam mengestimasi biaya karena kita biasanya per modul kalau pakai spiral ini. Jadi modul sekian berapa, ada man hour, ada office hour-nya, lalu ada work hour-nya, itu bisa dihitung berdasarkan rupiahnya, kelihatan kayak gitu. Nanti kita gabung-gabungkan modelnya, dapatlah jumlah harga proyeknya. Lalu manajemen analisis resikonya lebih cepat. Kenapa? Karena ya itu tadi berbasis analisis resiko, resikonya bisa kita dapat dari keluhan user. Kayak gitu guys, mudah dalam melakukan dokumentasi karena dia masih disandingkan dengan namanya waterfall. Nah ini nggak cocok kalau proyek kecil, kenapa? Karena kalau cuma bikin proyek login, input data, masa dikit-dikit kita rapat kayak gitu ya. Jadi ini skalanya biasanya besar, makan waktu yang cukup lama karena dikit-dikit rapat guys. Dikit-dikit ketemu user. Resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan ya. Seperti ini, resikonya kita bisa ngitung, tapi resiko di luar itunya kita nggak bisa hitung. Kebayang yang tadi dari V-shape, V-model sama spiral model, kelihatan gambarannya? Kan tadi prototipe dan waterfall udah kebayang. Sekarang V-shape, spiral model udah kebayang. Halo guys, Agis. Sudah Pak. Bayang ya. Jadi kalau aku kecepatan boleh diinterrupt guys. Nah, lalu ada agile. Mungkin sekarang banyak sekali metode agile. Jadi ini adalah pengembangan dari si spiral pada dasarnya yang dimana fokus pada kecepatan, fleksibilitas dan kolaborasi. Biasanya di dalam tim ini akan dipisah-pisah penggunaan kolaborasinya agar dia merespon secara cepat. Misalnya bagian tim ini model ini, yang ini bagian model ini, yang ini bagian function ini. Nah, ini adalah respon dari keterbatasan metodologi yang lama atau tradisional dari si air terjun tadi, yang nggak cocok untuk mengelola proyek dalam kompleks yang besar. Jadi agile ini ada Scrum, ada Kanban, ini dia akan nempel terus biasanya timnya. Konsepnya kayak gitu. Ketika ada perubahan pasti selalu bawa tim analisis juga dibawa. Ketika ada pengembangan, tim analisis dibawa, tim testing dibawa. Jadi karena bentuknya kolaborasi, dia skupnya berdasarkan objek biasanya. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi ketika kalian desain launch ini di tengah-tengahnya si agile ini bisa terus berkembang kayak gitu. Fleksibilitas agile dibangun dengan prinsip menanggapi perubahan, mengadaptasi proyek dengan cepat ya. Mendorong komunikasi kolaborasi yang kuat di antara anggota tim. Nah ini bilang agak kurang pas ketika orangnya belum profesional terkait masalah agile untuk menggunakan sistem agile. Karena ini benar-benar kolaborasi yang sangat integritasnya harus bagus. Jadi nggak bisa saling menyalahkan. Tiba-tiba ada perubahan dari user, si analis menyambungkan kepada developer, otomatis akan nanti menyambungkan kepada baseline dan juga testing. Ini ada perubahan, dan siap-siap juga rubah juga dong dokumennya gitu. Nah kurangnya implementasi yang jelas karena memang fokusnya pada kebutuhan percepatan launching ataupun rilis dari aplikasi. Kesulitan dalam memprediksi waktu. Kenapa? Karena ini mirip prototype, jadi dia muter-muter aja terus, tapi ini lebih ekstrim daripada si prototype. Jadi kalau prototype masih adalah nyinggung-nyinggung dari dokumentasinya, pendokumentasian, tapi kalau agile tuh biasanya yang penting kebutuhan user kita penuhi dulu. Nanti biasanya itu reverse engineering biasanya ya, kalau pengalamanku. Jadi reverse engineering itu adalah kita dari buntut ke hulu gitu. Jadi kita ngebalik tuh proses desainnya melihat dari hasil eksekusi si aplikasinya. Kayak gitu. Salah nggak Pak? Ya dibilang salah sebenarnya salah, tapi kalau ngeliat kebutuhan zaman now yang ekstra cepat, serba harus mobilitas tinggi ya, kita harus siap terhadap
masalah agile tersebut. Jadi agile itu kan lincah, agility, diambilnya dari agility. Lalu ada Rapid Application Development yang metodologi pengembangannya ini prototype sangat cepat, pengembangan iteratif, dan fleksibilitas. Model RAD ataupun model Rapid Application Development adalah proses pengembangan perangkat lunak berdasarkan prototype tanpa ada perancangan, sama sekali nggak ada perancangan. Ini lebih barbar lagi. Kalau di agile tadi kita masih bisa muter ke planning ya, ke sini ya, ke planning. Tapi kalau ini nggak planningnya, bisa dibilang apa lu minta gua ada, jadi palu gada lah kalau si RAD ini. Perencanaan kebutuhan cuma gini aja, saya butuh aplikasi, udah gitu doang. Nah nanti di sini baru dibahas. Ya tadi balik lagi kalau yang ngebiarnya kayak gitu ya. Jadi biasanya balik lagi reverse engineering yang dibutuhkan. Maka daripada itu butuh tim lebih banyak, butuh waktu lebih banyak. Biasanya kayak gitu. Yang penting aplikasi jalan dulu, terkait masalah nanti di dalam proyeknya itu nanti di belakang biasanya ada tim lain paralel. Nah, manfaat utamanya adalah pada pengiriman perangkat lunak dengan cepat, mirip dengan agile. Intinya kecepatan dalam produksi sebuah sistem, fleksibilitas, adaptasi yang lebih mudah terhadap perubahan, adaptif sekali. Masalah dapat diidentifikasi dan diatasi selama pembuatan prototipe. Jadi, prototipe baru bikin UI UX-nya udah langsung bikin coding. Baru bikin desainnya udah bikin coding gitu. Mirip sama prototipe, cuman ini lebih barbar gitu aja. Jadi, dikombinasikan dengan setiap perubahan ini kita rapat ini lebih apa ya, lebih ekstrim lah dari yang tadi spiral dan juga V model. Nah seperti itu guys. Sekarang tadi ada tugas ya, yang dimana tugasnya sebenarnya nggak perlu kalian kerjakan, aku tanya aja nanti pas kalian absen. Nah sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Siapa tadi? Resen? Rahma IGC, boleh Rahma IGC? Mau nanya, Yoi. kalau yang metode waterfall kan awal ya Pak. Emang kalau Ya. buat dipakai kayak misalkan skripsi yang kayak gitu, jadi terlalu lama gitu ya Pak? Maksudnya lebih baik dihindari apa gimana gitu Pak, karena metodenya itu karena udah terlalu lama gitu Pak. Ngerti nggak? Oh, oke. Dia waterfall ya. Metodenya terlalu lama. Kalian ngomongin masalah klasik kalau gitu ya. Yang diangkat benar ya Rahma ya, bukan masalah penyelesaian produk jadinya ya. Karena tingkat klasikannya itu ya maksudnya. Iya Pak. Nah, oke. Ini aku jawab sebagai dosen ya, bukan sebagai penguji ya. Jadi gini, sebenarnya kalau dari aku sebagai dosen dan juga aku praktisi ya Rahma ya, itu untuk aku bilang sebenarnya waterfall. Ya. Kenapa? Karena bukan masalah klasik atau banyak kapan harus dibuat secara matang. Aku nggak mau proses perencanaan aku gagal ataupun ada perubahan di tengah jalan. Nah, maka daripada itu kalau pertanyaan Rama, kalau aku pakai deskripsi, gimana Pak nanti? Aku nggak tahu kalau sebagai penguji ya, apakah penguji dia itu ingin menguji karena ketidakpahaman atau ingin menguji karena zaman, kayak gitu. Kalau zaman ya mungkin Agile dan RAD yang jadi ini ya, Dewi Fortuna saat ini, karena dianggap dia sebagai metode dalam percepatan pengembangan aplikasi. Tapi kalau aku sebagai ini ya, orang yang berkecimpung baik di dunia proyek dan juga dunia office, itu sangat nyaman di waterfall. Karena apa Rahma? Gini, ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan yang biasanya skala menengah, itu akan ada namanya audit. Nah, sumpah akan mati-matian nangis ketika dokumentasimu tidak lengkap.
Ya, jadi gini misalnya waktu itu aku pernah ditanya, Brian kamu bikin sebuah user dummy di dalam aplikasi ini. Nangis aku waktu itu. Kenapa ya aku bikin user dummy waktu itu? Kenapa ini ketahuan user dummy? Karena kebetulan si auditornya ngerti coding, Mak. Jadi dia baca coding aku. Coba Pak Brian dibuka codingnya. Jadi kalau namanya auditor tuh udah lebih ganas dari sidang skripsi. Buka, Mak. Pak, kenapa ada coding ini, Pak? Jadi dia itu malah white box metodenya. Oh ya, Bu, ini nanti akan saya sambungkan untuk ketika saya mengecek. Bapak berani ngecek data ini kan bukan user Bapak. Iya, Bu, karena saya sebagai developer. Hal apa yang menyebabkan developer mengecek data? Kami aku di situ, Mak. Padahal saat itu ada namanya notul rapat. Jadi jawabannya saat itu notulen rapat. Khususon seorang Brian Damasto, admin database dan juga developer program diperbolehkan untuk melakukan cross check data yang ada di dalam walaupun bukan usernya. Kenapa? Karena kebutuhan percepatan waktu itu misalnya direksi udah di tracing udah nyampe mana kayak gitu. Jadi kenapa tidak ada filtering seperti JNE kayak gitu, Pak? Karena memang ini dokumennya dokumen rahasia. Jadi aku waktu itu bikin sebuah sistem terkait masalah alur dokumen yang di dalamnya ada rahasia dan tidak rahasia. Nah, aku kasih otorisasi saat itu. Nah, kenapa pertanyaannya nanti Pak ketinggalan zaman? Tapi jujur, dengan adanya waterfall ini, setiap perubahan aku tulis di balik lagi ke requirement di awal, itu akan memudahkan ketika nanti namanya audit. Nah, di situ ya, alhamdulillah aku ketolong sama bos aku yang membantu saat itu. Ya, itu kebijakan dari saya yang saya tempuh, karena memang Brian ini sebagai senior developer dan juga saat ini posisinya di expert bidang yang dimana beliau memiliki otoritas lebih terkait masalah dan database. Aman di situ aku, Mas, selamat, Mas. Walaupun seharusnya itu dituliskan hasil tulisan rapat itu dibolehkan ada namanya user dummy. Oke. Kayak gitu, Mak. Kebayang, Mak? Gitu. Jadi skripsi asal kamu bisa melakukan sebuah argumentasi ataupun bargain position yang bagus itu salah terkait zaman dan juga keinginan user. Tapi kalau dari kasih nilai bagus gitu. Ngerti ya, Maya? Ngerti, Pak. Jadi bukan cuman FOMO lah kalau orang fear out missing out. Jadi karena FOMO-nya sekarang RAD dan agile, jadi rata-rata skripsi rata dan agile. Aku sebenarnya jujur ketawa loh ngeliat skripsi kalian tuh ngerjain sendiri tapi pakai RAD dan agile. Tapi kalau ngeliat dari konsep mungkin nggak dikerjain sendiri si RAD dan agile itu. Aku nanya nih, tadi konsepnya udah aku jelasin ya, mungkin nggak? Mungkin apa enggak aku mau nanya RAD dan agile? Mungkin nggak? Guys, mungkin nggak seorang mahasiswa menggunakan agile model ataupun RAD model? Coba jawab. Biasanya waterfall sih, Pak. Nggak, pertanyaan aku mungkin apa tidak seorang mahasiswa menggunakan RAD model ataupun agile model dalam membangun sebuah skripsi? Jawabannya tinggal mungkin atau tidak. Coba jawab. Jawab. Seorang aja jawab boleh. Mungkin apa tidak? Halo guys. Mungkin, Pak. Mungkin. Tidak, Pak. Tidak ya. Jawabannya sebenarnya ini bisa dilihat di sini. Kolaborasi. Ya. Single fighter itu mau kolaborasi dengan siapa? Sebenarnya ya kalau ngomongin dari proyek ya. Tapi kalau kita ngeliat case-nya dalam dunia pendidikan ataupun ketika skripsi itu agak pendalaman dari si
metodologi ini. Tapi kalau dalam dunia proyek itu nggak mungkin. Karena di sini udah jelas kolaborasi. Ya, ngerti ya? Kalau kolaborasi itu jamak ya, nggak bisa seorang ya. Ngerti, Pak. Oh, hey, jelas ya. Sekarang agile apa, prototype apa, waterfall apa. Ya, aku minimize yang tadi. Nah, kayak gini. Gitu, guys. Jadi nanti buat teman-teman kalau misalnya mau mengangkat sebuah skripsi dari sekarang, aku udah pernah kasih ini ya, masukan di kelas ini, 1 bulan minimal 1 jurnal. Kalian baca-baca untuk modal kalian nanti skripsi kalian mau apa. Kayak gitu. Silahkan metodologinya nanti kalian pilih, itu juga silahkan balik lagi ke pemahaman kalian dan juga konseptual teman-teman akan kuat atau tidak. Jadi jawaban Rahma, jangan pernah masalah metodologi itu lekang oleh waktu, karena metodologi itu tak lekang oleh waktu. Apapun zamannya, sampai sekarang pun itu masih digunakan. Gitu. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, sekarang aku absen guys. Sekalian tadi nanya tugas yang tadi tuh. Ahmad Riza Winata Putra. Open cam ya absennya ya. Hadir, Pak. Ahmad Riza Wiranata. Oke. Iya, Pak. Hadir, Pak. Menurut Anda, itu dari metodologi SDLC ini yang cocok banget dengan dirimu apa nih? Waterfall, Pak. Kenapa? Karena skripsi saya buat absensi, Pak. Absensi. Ya, absensi aku bilang sebuah program yang kompleksitasnya tidak begitu besar, betul? Betul. Nah, kamu absensi, mau pakai RAD, mau pakai Agile, malah diketawain kalau aku pengujinya. Ya, karena dia nggak besar, ngapain kamu, kasarnya kayak gini. Sorry itu saya ya. Dari UTB, ngekos mana ya? Ngekos di biasanya mana sih kalau UTB? Ini kelas PK tuh di Bandung apa di Purwakarta? Purwakarta, Pak. Purwakarta. Tapi tak anggap aja tahu Bandung lah ya, anggap aja tahu kampus si UTB itu di mana. Nah, si UTB ini itu belakangnya itu kalau nggak salah namanya Cibaduyut dan Muhammad Toha, ya. Teman-teman yang penting nyampe ke UTB. Saya cuma nyampe Pak, bukan pengen ngebut. Lah tapi kan Pak, kalau walaupun dekat tapi dia bisa ngebut, bagus Pak. Iya bagus, tapi masalahnya coy, di Kopo sama di Cibaduyut itu macet. Ya, jadi teman-teman kalau punya pasangan atau jodoh di Kopo yang mending nangis dulu. Macetnya seperti apa? Juga nggak bisa delusak-delusuk. Coba pakai Bitmber, kan dia akan bisa masuk ya, delusak-delusuk ke kemacetan. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya bayangannya. Jadi nggak perlu kita powerful dari metodologi, tapi tidak pas dalam skop pekerjaannya. Gitu. Makasih Ahmad Riza, ngerti ya? Sama-sama, Pak. Oke, Akram Surya Alfaras. Kram hadir, Pak. Open cam, Kram. Tadi si Ahmad juga belum open cam. Kram, menurutmu yang lu banget apa nih Kram? Metodologi SDLC-nya Kram? Waterfall, Pak. Waterfall. Jangan ke distract yang awal dari Rahma ya. Kenapa di waterfall? Ya, karena itu tadi mudah, Pak. Lebih mudah. Udah. Oke, juga Ya. pekerjaannya kayak ini kan. Oke, kasih Kram. Alia Dwi Wulandari. Alia mana per jam? Mana ya? Ada ya. Ya, menurut Alia, ini aku nggak perlu terpaku skripsi. Yang menurut Alia, yang Alia banget apa nih SDLC-nya? Jangan waterfall juga dong. Atau yang lain. Itu basicnya waterfall. Tapi yang lain ya, jawaban lain apa?
Waterfall, oke Del ya. Kenapa waterfall? Jelas. Oke, siap ya. Ega Puspita, Gak hadir, Pak. mana Ga? Ga, pilih mana Ga? Eh, pastinya waterfall sih, Pak. Cuman Waterfall. kayaknya gitu. Kayaknya dari yang lainnya paling kalau nggak waterfall, spiral sih, Pak. Kan di spiral juga masih tetap ada waterfallnya. Cuman kan mikir lagi kalau misalkan pasti bikin sesuatu tuh harus mikirin sama resikonya gitu, Pak. Jadi kayaknya spiral juga bisa gitu. Saya. Kalau bagi saya gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak akan disalahin, aku pengen lihat aja sudut pandangnya. Gitu, jadi spiral ya kalau Ega ya. Enggak? Ya, Pak. Jadi spiral ya jawabannya ya. Ya. Nah, oke, makasih Ega. Iya, Pak. Sama-sama. Ayo Mas Ketua, Waterfall, Pak. yang lain dong. Basic Ya, saya mah yang simpel-simpel aja, Pak, yang gampang. gampang kayak gitu, yang lain coba yang kira-kira masuk nih. Kalau Hanif misalnya jadi main pro nih, aku pernah jadi main pro nih, tiba-tiba harus ngomong di tim kita gunakan metodologi ini, harus bisa mutusin. Prototipe sih, Pak, kayaknya. Prototype ya. Kenapa prototype Nif? Nggak tahu juga sih, Pak. Kayaknya mah masih prototipe gitu, Pak. Prototype. Oke, makasih Nif. Sama-sama. Muhammad Fadilah Nur Rohman. Fadil hadir, Pak. Ayo Fadil, apa Fadil? Jangan ngomong waterfall loh. Prototipe, Pak. Kenapa coba Dil? Gimana ya? Bagus buat ini, Pak. User yang belum yakin sama kebutuhannya gitu. Banyak ya user-user labil kayak gitu ya. Yaitu usernya bukan Gen Z sih, milenial, banyak labilnya soalnya. Ya prototipe ya Dil ya. Ya. Yo Muhammad Rahman. Hadir Pak. Gimana Man? Pilih apa Man? Jangan waterfall dong Man. Kalau nggak waterfall paling Agile. Kenapa Man? Ya, karena fleksibel juga sih Pak, bisa revisi kapan saja. Betul, memang agile seperti itu. Cuman ingat ya, kalau agile itu butuh tim yang solid ya Man ya. Iya Pak, siap. Gitu, Pak. Jadi nggak bisa sendirian. Kalau menurutku ya, agile itu nggak bisa sendirian. Karena kan kamu ngomongin percepatan ya, agile tuh. Dan RAD itu percepatan. Sendiri wae nggak 1000. Kalau mau Rek bilang pakai agile jadi tambah cepat kan nggak mungkin ya. Gitu. Kayak mana ya? Ya. Oke, Rahma Indah Gita Cahyani IGC. Hadir, Mana nih, Pak. apa nih? Lama. Awas lu bilang waterfall. Kalau aku sih lebih cocok kayaknya ke prototype, tapi sama waterfall juga, Pak. Dua. Dia Rahma IGC cocoknya waterfall. Apa prototype? Prototype. Oke. Kalau cocok boleh dong datang ke rumah ya. Hah? Ya kalau cocok boleh datang ke rumah kan? Boleh. Stay lanjut. Gimana nggak masuk nih? Jadi kenapa pilih prototype? Kayak gimana ya? Kayak bantu memahami inilah Pak, kebutuhan usernya kayak gitu. Melalui pembuatan contoh sistemnya. Ya, emang prototype itu sebenarnya jujur ya, pengalamanku prototype itu adalah kita bikin lubang kuburan kita sendiri. Ya, kenapa? Karena dengan kita men-trigger kebutuhan si user, itu biasanya user tuh makin jadi aneh-aneh gitu permintaannya. Jadi makin banyak lagi permintaannya. Tapi memang kalau kita nggak trigger kayak gitu, malah user tuh ngeselinnya ketika udah jadi di ujung, Pak baru kepikiran gini kalau ini udah jadi. Sering nggak sih kayak gitu? Teman-teman yang udah di proyek ataupun misalnya pekerjaan apapun ya, misalnya di perkantoran nih, ketika udah jadi barangnya, tugasnya udah kita selesaikan, tiba-tiba
kayaknya cocok deh ditambahin ini sedikit. Nah, sering kayak gitu. Tapi kalau si prototype memang di tengah-tengah kita bisa men-trigger. Walaupun memang basically-nya kita apa ya, bikin kuburan sendiri tuh. Jadi kita ya itu buried myself alive itu. Kita kubur hidup sebenarnya. Kalau untuk si prototype. Ngerti ya, Ama ya? Oke, Ama lanjut. Mana Ama? Rika Nurhalisa. Ika. Ika hadir, Pak. Mana Ika? Hadir, Pak. Mana belum muncul, Kak? Mana Ika? Belum muncul, Kak? Ini kameranya udah nyala. Hah? Nggak Apa, ada. Pak? Nggak ada gambarnya. Di aku udah nyala tahu, Pak, tapi karena sinyal kali ya. Ya udah sok. Ya udah deh. Menurut Ika apa, Kak? Kalau menurut aku better di waterfall sih, Pak. Selain itu dong, Kak. Opsi kedua deh. Opsi kedua prototype. Kenapa, Kak? Kenapa? Saya mau yang mudah aja sih, Pak. Apa? Kan lebih di ini dari awalnya yang jelas gitu. Oh, oke. Siap. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Riko. Iya, Pak. Riko. Safira. Safira hadir loh, Pak. Safira, kamu ada feedback? Waterfall, tapi kalau misalkan opsi keduanya paling prototype, Pak. Kenapa, Safira? Karena biar bisa fleksibel, takutnya ada perubahan-perubahan kan bisa dirubah. Oke, mirip ya Marika sama Rahma tadi ya. Oh ya. Ya. Oke, makasih Safira. Syahrul Apriansyah. Saru hadir, Pak. Ayo Rul, gimana Rul? Kalau saya paling tim model sih, Pak. Tim model. Gimana? Kenapa? Ada pengujiannya di setiap tahap. Pengujiannya di setiap tahap gitu, Pak. Ya, emang kalau V model itu dia melihatnya dari pengujian ya. Kalau spiral itu melihatnya dari risiko yang nanti kedepannya bisa dimitigasi. V model juga bagus. Tapi jarang orang, karena ini ya jujur ya, si pengujian perangkat lunak ini sangat, aku bisa bilang sangat jarang dilakukan untuk beberapa case produk ketika kita pembuatan sistem kayak gitu. Makanya si V model ini jarang digunakan. Padahal pada dasarnya itu kan bagus ya namanya pengujian, tapi ya karena dibutuhkannya tadi agile dan juga rat, biasanya memang si pengujiannya dilupakan atau dilewatkan gitu ya. Oke, Syahrul beda sendiri nih, mantap nih. Tasya
Bapak mohon maaf Tasya nggak bisa on cam soalnya lagi di jalan Pak. Oh, aduh, kamu lagi naik apa sekarang? Kenapa Pak? Lagi naik apa? Pakai motor Pak, baru pulang kerja. Dibonceng apa bawa motor? Kenapa Pak? Dibonceng atau bawa motor? Bawa motor Pak. Ya udah, tuh sok atuh lanjut dulu ya, Tas. Hati-hati ya, Tas. Iya Pak, saya pakai metode agile Pak, kebetulan. Ya besok lanjut dulu aja, kasihan lagi di jalan. Iya Pak, Ya. makasih Pak. Iya Pak. Tiara, Bella, Naudi. Tiara. Hadir Bapak. Nah, si Tiara ini. Tiara, kamu mau pilih apa, Tiara? Kalau aku sih Pak, kalau menurut aku yang paling cocok gitu ya buat aku, itu kayaknya agile. Agile. Soalnya waktu kelompok pernah ada tugas kelompok, itu juga kebetulan saya pakai metode agile dan saya tuh tipenya yang lebih suka kelompok lah Pak, bukan kelompok apa ya, dalam tim gitu loh kalau kerja tuh. Jadi kayak lebih fleksibel aja sih sama apa ya? Kalau ada perubahan tuh lebih gampang gitu. Karena Tiara kan basicnya katanya waktu itu ikut ini ya, apa Ormawa ya? Iya Pak. Iya, karena Sana lagi. kerja tim ya. Iya Pak. Kerja tim. Ya gitu memang agile memang agak sulit kalau seorang gitu. Jadi kalau Tiara dia ngambilnya dia lebih cepat dan juga kerja sama tim gitu ya, Tiara ya. Oke. Ya, jadi teman-teman ini untuk hari ini record. Kalau teman-teman mulai coba bisa mendeklar apa sih yang SDLC-nya gua banget gitu. Jadi makasih untuk hari ini. Semoga ini untuk refreshment aja sebenarnya di mata kuliah. Karena aku bilang di awal, yang namanya pengujian itu kita tidak boleh lepas dari metodologi pembuatan aplikasinya. Kalau kita metodologinya aja nggak tahu, itu di sini sebenarnya ada di materi rekayasa perangkat lunak, kurang lebih harusnya seperti itu ya. Kalau udah ada yang ditanya, kita cukupkan untuk hari ini saja. Jadi ada tugasnya tadi sebenarnya yaitu mengungkapkan apa yang menurut kalian akan digunakan kayak gitu. Izin Ada Pak, saya belum absen. Faisal, Muhammad Jam-Jam, Faisal sama Muhammad Jam-Jam. Kok koleksi sama? Aduh, Rahma ini kacau sekali, Mak. Faisal. Ada sih Pak. RAD, kenapa Kebetulan skripsinya pakai metode RAD. Bikin apa? Saya bikin informasi Pak. Informasi apa? Manajemen administrasi di pondok pesantren. Manajemen organisasi pondok pesantren. Manajemen Skup administrasi. Skupnya aja, coba kasih tahu aku. Absen, pembayaran, sama apa sih satu lagi teh? Sama data santri. Absen toh. Absensi real time sama pembayaran Pak. Pembayaran. Boleh aku kasih insight satu lagi nggak? Kira-kira apa yang bisa dibuat? Sama itu satu lagi teh, sama data santri. RAD ya. Aku pengen minta satu lagi dong. Gimana Pak? Kira-kira aku pengen minta satu fitur satu lagi dong. Apa dong? Kayaknya kalau buat kedepannya buat PPDB gitu Pak. Pendaftaran ya? Ya. Bisa ya. Nah, ini skop pekerjaan yang kenapa aku tanya karena tadi sebelumnya ada yang nge-declare skripsi absensi toh ya. Jadi kalau absensi toh ya memang waterfall. Kalau skop udah mulai besar, soal kayak tadi ya, RAD juga udah bagus juga, cocok, agile juga. Tapi kalau baru hanya 3 fitur itu nanti sayang kayak gitu, Sal. Ngerti ya? Makanya aku pengen ngebuka aku pengen ngebuka cara berpikir kamu kira-kira apa lagi nih modulnya yang bisa dikembangkan. Karena kan kalau RAD ini dia based on-nya sebenarnya objek ya. Objek apalagi yang mau aku tambahin, function apalagi yang mau aku tambahin, tapi kamu harus punya green design-nya, Sal. Baiknya kayak gitu, mulai sekarang, kalau skripsinya kamu jalanin.
siapa tahu ini jadi ladang pekerjaan kamu juga, atau dari kamu tapi dari sekarang udah bisa memulai grand design seperti apa. Itu saran aku aja ya. Oke, makasih ya Sal ya. Sama-sama Pak. Kasih. Oke, Muhammad Jam. Iya Pak, hadir Pak. Gimana Jam? Iya Pak. Open Jam? Enggak. Gara-gara Rahman nih, aduh kelewat tuh duaan Jam. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, Jam apa, mau apa? Nanti rencananya saya bikin itu Pak, metode prototype Pak. Ya. Bikin apa Jam, kira-kira Jam? Mungkin belum ini Pak, belum fix, tapi mau rencananya kayak bikin kayak absensi gitu sih Pak, ke pegawaian. Kalau maaf Pak, gimana Pak? Ya di mana Jam? Untuk ininya Pak, paling di kalau nggak di yayasan, di badan kepegawaian Pak, di pemerintah. Tapi belum. Kalau badan kepegawaian biasanya ada loh Jam. Iya sih Pak. Nyoba dulu aja, barangkali bisa gitu Pak. Oke. Ya udah, oke, prototype juga cocok karena memang basically-nya kamu sendirian itu kamu nanti harus berapa kali menghadapi user. Emang prototype sih cocok sih, kecuali memang yang udah gimana ya, biasanya kalau kayak waterfall tuh usahanya ataupun bidang scope yang kita telitinya tuh udah dekat banget sama kita dan kita udah dapat banget requirement-nya sesuai dengan yang dibutuhkan kayak gitu. Tapi kalau kayak Jam yang kondisinya sekarang saat ini masih belum tahu mau di mana dan lapangan ataupun medannya yang dilalui kan seperti apa, memang prototype itu sebuah hal yang misalnya harus kayak gitu ya. Kecuali memang Jam dari sekarang udah ini dia getting requirement dari sekarang setahun ini. Jadi nanti ketika pas skripsinya udah matang, udah tinggal buat gitu ya. Baik Pak. Gitu ya, kebayangnya teman-teman ya, bagaimana penggunaan si metodologi ini. Nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Aku mungkin agak menggeser aja pola pikirnya. Teman-teman boleh menggunakan apapun. Ada yang udah skripsi, ada yang juga kemarin Tiara bilang udah ketika saat tugas kelompok Pak. Boleh, ada juga yang masih ngawang-ngawang kayak Jam kira-kira nih, kayak gitu. Itu juga boleh banget, nggak masalah. Terus juga ada yang udah kebukti, saya waterfall Pak, aman Pak, boleh banget. Ya, teman-teman, jadi semoga ada ilmu untuk hari ini. Makasih atas attention dan juga kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu menghadapi nanti ini kita mungkin ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 4, 11, 18. Mungkin satu pertemuan lagi ya guys ya. Kemungkinan kalau tanggal 18 ada libur ya, nanti kita bicarakan lagi. Bisa via grup aja. Akan seperti apa? Apakah ada kelas atau enggak? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.